Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, masih ingat nggak sama Miss? Oke, masih ingat dong. Nah, hari ini Miss akan membawakan materi pelajaran tentang kehidupan Pertapa Gotama. Nah, sebelum Miss mulai nih, Miss mau tanya, masih ingat gak dengan pembelajaran kita minggu semalam? Apa aja? Ayo. Nah, minggu semalam kita sudah belajar tentang salam Buddhis, tentang doa pembuka, kemudian ada doa penutup, kemudian ada juga bagaimana caranya beranjali, bener kan? Nah, masih ingat nggak? Ayo, yang sudah lupa dibuka lagi videonya, dilihat lagi sampai nempel di kepala. Oke, nah selanjutnya Miss akan bahas mengenai masa kehidupan Pertapa Gotama. Nah, nih, kalau anak-anak masih ingat di kelas 4 dulu kamu ada belajar mengenai Pertapa Gotama pergi meninggalkan istana. Benar? Nah, benar. Yang kalau benar-benar belajar pasti ingat. Nah, kemudian kalau pada saat itu Pertapa Gotama meninggalkan istana, kemudian Pertapa Gotama kemana? Ayo, ingat enggak? Nah, Pertapa Gotama pergi ke tepi sungai Anoma. Nah, di tepi sungai Anoma itu Pertapa Gotama yang rambutnya panjang, ia memotong rambutnya di tepi sungai tersebut. Nah, ingat cerita itu? Nah, harus diingat ya. Pertapa Gotama pergi meninggalkan istana. Oh, sorry, namanya masih Pangeran Gotama. Kalau masih di istana dia masih menjadi pangeran ya kan? Setelah meninggalkan istana, baru beliau memotong rambutnya dan memilih untuk menjadi seorang pertapa. Baru disebut Pertapa Gotama. Nah, jadi Pertapa Gotama meninggalkan istananya itu dan pergi bertapa di mana? Di hutan-hutan dong, ya kan? Nah, kalau di hutan-hutan berarti tidak ada kasur yang mewah, tidak ada perhiasan, tidak punya uang, terus tidak pernah makan makanan yang lezat. Jadi kenapa Pertapa Gotama memilih kehidupan yang seperti itu? Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Nah, jadi karena tujuan dari Pertapa Gotama adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia, Pertapa Gotama ingin kita hidup bahagia. Pertapa Gotama tidak ingin ada usia tua, tidak ingin ada melihat orang sakit, tidak ada orang mati. Nah, Pertapa Gotama ingin mencari obat tersebut. Nah, jadi demi mencari kebahagiaan untuk kita semua, Pertapa Gotama rela melakukan pertapaan seperti itu yang tadi Miss katakan. Jadi itulah kehidupan yang dialami Pertapa Gotama. Nah, jadi anak-anak harus tahu betapa sangat-sangat menderitanya Pertapa Gotama pada saat itu. Demi siapa? Demi kita semua. Nah, anak-anak harus ingat itu. Nah, kemudian suatu ketika Pertapa Gotama sedang berjalan-jalan ke Raja Gaha, ada seorang raja yang melihat Pertapa tersebut. Nah, raja itu adalah Raja Bimbisara. Nah, ingat Raja Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara melihat Pertapa Gotama ini sangat kagum. Raja Bimbisara sangat kagum dengan Pertapa Gotama. Dan jadi dari situ Raja Bimbisara berkata, wah, Pertapa ini sangat bagus, sikapnya sangat terjaga. Begitu kata Raja Bimbisara. Nah, kemudian Raja Bimbisara mengutus 2 orang pengawalnya untuk menyelidiki Pertapa Gotama, untuk melihat Pertapa Gotama. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Pertapa Gotama berjalan-jalan ke Bukit Pandawa. Nah, di situ Raja Bimbisara menjumpai Pertapa Gotama. Lalu Raja Bimbisara berkata seperti ini, "Hai Pertapa,
Anda masih muda. Kemudian terberkahi dengan tubuh yang indah, kemudian kulit kesatria yang agung. Lalu Anda juga terlihat gagah di baris terdepan bersama pasukan gajah. Nah, seperti itu kata Raja Bimbisara. Kemudian Raja Bimbisara juga menawarkan, saya akan memberikan kekayaan saya berapapun yang Anda inginkan, kata Raja Bimbisara seperti itu. Nah, lalu apa yang Pertapa Gotama katakan? Ada yang tahu nggak? Nah, dengan lembut Pertapa Gotama menolak. Kata Pertapa Gotama seperti ini, di kaki Himalaya ada negeri makmur yang dihuni oleh bangsa Kosala. Nah, dari keturunan suku Matahari. Nah, saya adalah keturunan dari suku Sakya. Saya pergi meninggalkan negeriku bukan untuk mencari kesenangan duniawi, tapi dari melihat bahaya kesenangan duniawi, saya pergi berjuang. Di sanalah hatiku berada. Nah, seperti itu kata Pertapa Gotama. Nah, jadi Pertapa Gotama yang tujuannya dari awal ingin melepaskan keduniawian, dari awal tujuannya ingin melihat kita hidup bahagia, ia tetap bersikeras dengan tujuan awalnya. Jadi Pertapa Gotama itu sangat kuat tekadnya, ingin mencapai cita-citanya. Apa yang ia inginkan dari awal itulah yang akan dijalankan, bukan malah tergoda dengan hal-hal yang seperti Raja Bimbisara katakan tadi. Nah, siapa coba yang gak mau dikasih kekayaan, dikasih apa saja yang diinginkan? Siapa yang gak mau? Pasti anak-anak di sini juga semua mau. Tapi Pertapa Gotama tidak pernah tergoda. Pertapa Gotama tetap memegang teguh apa yang ia inginkan dari awal. Nah, itulah dia Pertapa Gotama hebatnya. Jadi setelah itu apa yang terjadi, Miss? Oke, setelah itu Pertapa Gotama berpamitan kepada Raja Bimbisara dan melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah berpamitan dengan Raja Bimbisara, Pertapa Gotama mencari guru. Nah, Pertapa Gotama ini kemudian berguru kepada dua orang. Dua orang ini yang pertama adalah Alarakalama dan yang kedua adalah Udaka Ramaputta. Nah, kepada Alarakalama, Pertapa Gotama sudah bisa menguasai semua ilmu yang diturunkan oleh gurunya yang bernama Alarakalama. Ya, karena merasa Pertapa Gotama tidak puas, ia sudah bisa semua gitu, tapi ia belum puas, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, kemudian Pertapa Gotama mencari guru yang lain. Ia pun berpamitan kepada gurunya dan berterima kasih. Kemudian mencari guru yang satunya, yaitu adalah Udaka Ramaputta. Nah, di sini Pertapa Gotama juga berlatih. Nah, berlatih diajarin oleh gurunya. Kemudian hanya dalam waktu sesaat Pertapa Gotama sudah bisa menguasai semua. Nah, hebat gak tuh Pertapa Gotama? Hebat dong, ya kan? Nah, begitu sudah bisa semua, Pertapa Gotama merasa tidak puas dengan apa yang dipelajarinya selama ini. Ia merasa apa yang diajarkan oleh Udaka Ramaputta tidak membawa pada berhentinya nafsu keinginan, pada kecerahan dan akhir dari derita. Nah, jadi karena merasa tidak puas, Pertapa Gotama pun ingin melanjutkan perjalanannya dan berpamitan kepada Udaka Ramaputta. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, mau tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Nah, kalau mau tahu, tunggu video selanjutnya dari Miss, oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oh iya, Miss punya kuis nih buat anak-anak semua. Nanti jangan lupa isi di channel grup SD Cinta Budaya, oke?
Sampai jumpa lagi, bye-bye. Namo Buddhaya.